pertama untuk The Blues dari kita. GPX Basreng melawan Evo Sling. Let's go. Kita bakal melihat langsung ke the lane of dawn. Let's go. Ini dari masing-masing hero ya udah pasti akan langsung mengisi untuk role-nya, untuk lane-nya. Nah gitu dong, udah di angka 3K nih like-nya udah mulai bergerak ya. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan nih, yuk 5K-nya pokoknya ditembusin match yang pertama aja. Langsung kita masuk ke game ya. Kita bakal melihat Tiara mid lane Pundurudu mencoba memberikan beberapa damage terhadap seorang Tal. Dan tentunya tidak ada agresi gameplay yang bakal coba dilakukan dari kedua tim kali 40. Yep. Ini sementara untuk dari Little Wonders ini akan menjadi incaran selalu ya. AK-nya juga udah mulai maju ke bagian depan. Ada Digi juga yang terus memberikan backupan dengan time bomb yang dia milikin ganggu pak. Nah bapak kalau main Digi, bapak pernah main Digi nggak? Pernah. Time bomb dulu apa reverse time dulu? Reverse time dulu. Reverse time dulu. Narik dulu baru di bom. Narik dulu. Iya. Berarti untuk satu skill pertama yang lu ambil reverse time langsung. Kalau masih level 1 ya tetap bom dulu. Time bomb dulu iya, ya. Time bomb dulu ya. Oke. Cuma kalau kombonya kayak gitu, kita narik dulu baru di bomin gitu meledak. Dan kita lihat di area top lane. Kali ini ada Karamel yang mencoba untuk mengejar ke arah seorang Earl tentunya. Nggak Matilda kali ini masih bisa mundur juga. Dan tentunya buat di area bottom lane kita nggak perlu syarat karena ada Momo Bami ataupun Ele di sana yang sedang adu mekanik dengan Violet. Violet berganti role ya dari God lane ke X-Villain. Oke. Sementara itu ada first blood yang tercipta satu hero dari GPX Basreng. Matilda langsung mendapatkan ganjarannya di mana tadi Digi bekerja sama dengan Karamel menggunakan Tamus dengan purple dan orange buff yang ada dalam tubuhnya. Mendapatkan Matilda satu hero pertama yang menjadi korban sementara untuk Pundurudu bersembunyi seorang diri. Ketahuan posisinya ada bad impact udah mulai masuk. Ada diversion, rotation ya, talnya harus mundur di mana burung bulat kecil yang lucu ini dengan setengah darahnya udah harus was-wasin. Oke, Turtle mau di setup. Udah ada the Black Dragon Ball dari Lord Bami di sana. Langsung merasakan Tal dan Turtle diamankan dengan dari player seorang Sky di sana dan berhasil mendapatkan seorang juga. Tapi Bang tadi fight back terlebih dahulu dengan Violet yang paling satu mereka digunakan juga. Tapi lagi dan lagi dispersion dan rotation dari Pundurudu berhasil memukul mundur ke arah seorang Violet Pak Pulo. Lumayan apa ya dapat Turtle, dapat satu hero. Ya, nggak apa-apa. Walaupun romer, tapi setidaknya ada cuan yang berhasil mereka ambil. 200 gold. 200 gold lumayan. Iya. Dapat turtle pula kan. Ya udah kalau diakumulasin, tapi ini mau kemana tuh? Nah, nongol dia kan di situ sih. Iya, hati-hati Lord Bami. Coba recall dulu karena darahnya udah cukup sekarat juga. Sementara di area top lane, apakah bakal terjadi baku hantam kembali di mana kali ini OB nomor 23 Sky. Wih, sedap. OB nomor banyak memang OB. Banyak memang OB di GPX ya, tapi itu sekarang Bang. Dari levelnya cukup tertinggal dari Karamel ya karena dari AK sendiri udah level 6, tapi dari Karamel masih level 5 dengan buff turtle yang ada di dalam tubuhnya. Tapi di bagian atas di area god lane-nya ada tahun 4 memori dikeluarkan walaupun damage-nya belum cukup besar untuk bisa menghilangkan langsung ke arah satu player. Tapi ya udah masih ada wave minion yang bisa dia gerus dulu. Masih bisa melakukan clear wave minion terlebih dahulu di area top lane dari Princess Cincau di sana. Dan kalau kita lihat Funi mencoba untuk melakukan clear wave juga jalan lane dan sementara Violet kali ini coba untuk mengganggu pergerakan yang dilakukan dari Lord Bami ataupun Ele. Dan sementara kita bakal melihat juga atau yang kedua bakal muncul dalam waktu 30 detik lagi Pak Pulung. Dan sementara dari segi gold network masih dipimpin oleh tim GPX Basreng. Iya masih dipimpin dengan perbedaan mungkin ada di angka sekitar 800-900an ya. Tapi Violet akhirnya Violet tadi kan kita udah ngelihat di awal-awal kayaknya 3 sprint yang mereka gunakan. Tapi ternyata ada satu purify guna untuk menyelamatkan diri juga berada di area lane-nya. Tapi lalu dari minimap kita lihat udah mulai ada pergerakan dari masing-masing hero. 1, 2, 3 hero dari GPX Basreng udah ada di area river. Sementara untuk Lord Bami di tengah terlebih dahulu ada lagi Dragon Tail dikeluarkan. Santai dulu semua ya. Iya, turtle yang kedua bakal coba di setup terlebih dahulu dari tim GPX Basreng Kasuria. Dan gimana kali ini Princess Cincau damage-nya sangat sakit. Thornton Memory bakal digunakan tapi ada Lord Bami dengan Black Dragon Ball langsung ke arah seorang Violet. Violet down, tapi kali ini Lord Bami mencoba ingin lebih tapi Lord Bami pun tumbang. Turtle diamankan ke Sky, tapi di sana lihat damage dari Funi melangsir menumbangkan Pica tapi Pica masih bisa selamat sedangkan Karamel bakal tumbang 40. Wah ini dia yang gue sebutin tadi di awal-awal. Lui masalah ada beberapa hero melee loh Pak. Ada Esmeralda, ada Tamus. Mereka ini hero melee mau sekuat apapun mereka harus ngedeket ke arah musuhnya untuk bisa menghantarkan damage. Sementara untuk Pundurudu diversion rotation dari jauh aja oke lu maju lu akan masuk ke dalam sebuah lingkaran
yang memang gue mobilisasi nih di Iya, dalamnya. rotation dulu nih. Rotation dulu nih. Kena diversion. Nah, Tas. coba lu lihat Esmeralda lo tadi Pak. Esmeralda hilang. Hilang. Karena pun hilang. Memaksakan dirinya untuk menggunakan purifier terlebih dahulu untuk Ya. pergi dari area tersebut, tapi darahnya sisa 1 bar. Sudah 1 bar. Sementara mereka juga punya eksekutor lain loh. Mereka punya Lord Bami, mobilitas tinggi pula. Oke, gimana Lord Bami cukup berani banget yang Black Dragon Iya. Formnya langsung ke arah Violet. Ya Violet udah langsung dong, digas dan- aja kayak ya. gitu. Fundulnya free hit. Free hit Free hit udah dari jadinya. belakang. Jadi sementara itu untuk sekarang dari Lord Bami pun seperti akan meninggalkan dulu lane terlebih dahulu. Cuman Akai Oke. belum terlalu agresif ya. Belum agresif. Akai masih membutuhkan beberapa item mungkin dari Crucial Helmet maupun Skyward Guardian Helmet tentunya. Dan sementara lagi dan lagi Caramel, gua nggak tahu dia punya dendam apa dari tadi dari early game. Kayak langsung ngincer Armul nih Pak Pulung. Tapi setidaknya dengan guiding win yang dimiliki dia harusnya dia masih bisa pergi dari tersebut. Untuk Oh, sekarang ada lagi habis ya. dikeluarin tapi langsung dibalaskan aja dengan 1 time journey. Selamatlah sudah giginya, berarti ada masing-masing ultimate skill yang udah dikeluarkan. Heavy spin versus Heavy spin. time journey. Heavy spinnya tadi belum berhasil buat nge-pick off ke arah seorang Talem. Masih still survive. Kali ini Picha sudah memiliki Blade of Despair. Ninja Cincau mencoba mereka satu badan. Oh sakit banget. Smart Memory langsung hilang. Picha jadi Lane of Dawn di tangan Princess Cincau kali 40. Itu tadi 2 stack doang ya? 2 Iya. stack apa 3 4 stack? stack udah penuh. Penuh tadi. Penuh tadi, Penuh udah tadi ya. penuh. Iya, Pantesan tahun depan memori. Buset. Buset. Kerelung hati yang paling dapat Wow. kematian. Sebentar untuk kali ini turtle-nya udah langsung berhasil diamankan lagi. 3 turtle berhasil diambil. Heavy spin langsung diputar-putar aja. Violet mau pergi ke Violet. arah mana dengan purifier yang udah dia gunakan. Fundul, Masih teleport. sempat untuk pergi dari tersebut. Tapi ternyata untuk Fundul langsung Wow. hadir. Langsung memberikan damage-nya. Ikut serta berkontribusi untuk menghilangkan 1 XP laner dari Evo Sling and Itu. Violet down. Itu dia damage yang dihasilkan dari seorang Fune. Dispersion dan rotationnya langsung menghilangkan nyawa seorang Violet kali ini tentunya. Dan kita akan melihat dulu dari segi itemnya. Bang Brody atau Princess Cincau kali ini bukan Brody udah memiliki Blade of Despair. Yap. Akainya udah punya Crucial Helmet dan juga Antivirus kali ini 40 udah cukup kuat harusnya membuat berada di lini depan tentunya. Sementara untuk Esmeralda barusan yang kita lihat, oke, dia lebih mengarah dulu sekarang untuk langsung membuat armor ya, apalagi steel plate untuk Apa? dari armor itu sendiri udah berhasil diamankan. Sementara tadi di saat Funi ikut campur, itu magical damage-nya kenceng banget. Sakit Dia banget, nggak Pak. punya loh. Ini masih early game dia baru head center doang. Itu Iya. damage udah sakit. Apalagi dia kalau udah punya Genius One ataupun SQ One mungkin ini mau TWK SQ nggak sih ini Funi kelihatannya? Nah ini Funi mau bisa jadi, Bisa di S-Queen bisa ya? jadi S-Queen, bisa jadi Enchanted cooldown, Iya. ada S-Queen Buat cooldown lagi. slow-in. Iya, buat slow, efek slow juga Efek terhadap slow Caramel juga. dan Violet juga gitu. Capek pak, masalahnya Capek, nah lo tahun depan memorinya udah mulai masuk. Lihat Ada form. time journey langsung dikejar ke bagian belakang. Black Dragon formnya, Dragon Tailnya, Furious Death maju ke bagian depan, tapi ternyata masih bisa pergi untuk langsung aja Lord menyelamatkan Bami. dirinya hanya saja untuk kali ini. Dari pergerakan Lord Bami masih bisa menyelamatkan dirinya, nggak ada satupun player dari masing-masing tim yang berhasil ditumbangkan. Pas banget timing yang dilakukan Lord Bami ketika ingin masuk ke arah seorang Lipi tadi ya, nyatanya tapi off, tapi Lord Bami juga masih bisa survive dengan adanya pasif dari Yuzong yang aktif dan akhirnya masih bisa survive juga. Lord sebentar lagi bakal muncul dalam waktu 5 detik lagi. Apakah tim GPX bakal bermain lebih objektif lagi? Lipi sudah membeli 1 buah item Lightning Sound tentunya, dan kita oleh juga wajah River ya. Lord Bami mencoba untuk mundur terlebih dahulu 40. Ini hanya tinggal di trigger aja sih dari time journey-nya. Setelah itu, buset. GPX Basreng bisa ngacak-ngacak loh ini dengan combo yang mereka milikin. Serius. Loh, ngeri banget nih. Kayak pick nih hero yang dimiliki GPX Basreng kayak nyatu semua gitu Pak kombonya. Iya. Masalahnya oke, kita tahu untuk pergerakan dari Digi sendiri untuk melindungi rekan-rekannya bagus loh satu area. Iya. Tapi di saat dia melakukan inisiasi itu single loh. Oke, untuk sekarang mau pergi kemana tuh? Udah ada Violet bergerak langsung maju ke depan sedikit lagi bisa, tapi untuk mundur dulu masih bisa selamat. Oh, damage-nya. Dan hilang sudah untuk Esmeralda dengan tidak adanya magical Bami. defense yang dia miliki. Sementara untuk di bagian depan dengan Rebel Impact mau Bami masih bisa selamat, masih bisa pergi dengan adanya Region Heavy SD yang dia spin. miliki. Heavy spinnya juga mendapatkan langsung ke arah Tamus. Dipukul mundur, dijauhkan dari Cincau. rekan-rekannya. Tal bisa melakukan apa? Tal hanya bisa melihat dari kejauhan.
Wow, tapi masih pengen lebih dari terus kaya, tapi Pica masih punya flicker, masih bisa mundur. Ini Lord Bami berkali-kali menciptakan momen initiator yang cukup baik banget. Dia masuk tapi dia masih bisa escape juga. Yang dilakukan dari seorang Lord Bami. Dan kali ini tim dari GPX Basreng ingin mendapatkan Lord yang pertama tentunya tanpa ada gangguan, tanpa ada karamel dari Nivos, tentunya bakal menjadi free Lord untuk tim GPX Basreng 40. Sulit masalahnya untuk ngedeketin ke arah Funi ya, sulit banget loh kalau menurut gua. Mereka kalau mau all-in, oke all-in sekalian gitu. Masalahnya kalau udah Esmeralda seorang diri tadi maju kayak begitu, coba lihat pergerakan Funi cepet banget loh tangannya. Banget. Jadi kayak di special station kayak Iya. langsung. Esme magical defense tadi belum ada kan sejauh ini. Belum ada. Baru Iya, ada armor, baru ada select plate, dan itu baru partnya aja. Iya, baru mau bikin ke arah Oracle kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi ataupun dia mau mengarah juga ke Athena, kita nggak tahu gitu loh. Dan berkali-kali juga objektifnya ini diamankan terus dengan tim GPX dari Akainya. Bener kayak dia punya heavy spin, dia tinggal pencet retri pasti dapat objektif gitu. Ya, plus untuk pergerakan dari Popoleng Kupa sendiri itu berbeda dengan marksman lainnya, lebih efektif untuk langsung mengarah ke dari masing-masing turret ataupun ke arah single player. Tapi di saat Kupanya nggak mendapatkan posisi ataupun disuruhnya nggak juga tepat, ini agak-agak sulit juga nih Pak. Nah ini dia nih, Black Dragon Bomb-nya mau mengarah kemana, mereka di trigger untuk bisa langsung menggunakan karena time journey-nya langsung dikeluarkan. Dan sekarang waktunya untuk Akai lah yang mengambil alih. Wow, sakit banget DB, ada setengah Funi di mereka down. Pica cukup sekarang bakal coba dikejar. Tal masih still survive lagi dan lagi. Funi aimnya kayak cuman ke arah Violet terus di 40. Memang Violet nanti jadi korban ya. Kalau Kalau memang lebih dapat dari Violet dan dari satu area yang emang ketarik, wah makin cuan lagi Pak. Wah tuh makin cuan lagi, tapi nyaris saya tadi tahu Pica juga terpick off tapi masih still survive. Sementara Lordnya langsung bisa di defense karena baik lagi Evoking punya Cecilion, punya Lipi kali ini yang memiliki defense high ground yang cukup tinggi tentunya. Itu dia, sampai ke arah mana ini game akan dibawa, sampai ke menit berapa, karena kita tahu ya stack unlimited yang dimiliki oleh Cecilion itu sendiri juga pastinya akan sangat-sangat berdampak baik untuk di area late game. Mereka punya high ground yang sangat kuat dan Violet harus bekerja ekstra, berpikir jauh lebih keras lagi. Siapapun di antar player EVOSLING harus berpikir keras gimana cara dapetin Funi. Masalahnya, oke, di depan mereka wow, kita mendapatkan info ada 36.000 orang yang sudah berkumpul di sini. Terima kasih sanak saudara Den. Woi, paten mana kalian weh. Dan kita lihat dulu, yang nonton kan rame nih 40. Like-nya berapa nih? Coba kita lihat dulu, kita refresh dulu ya. Masih 4.500. Hei, marahin. Ngapain aja kalian dari tadi? Hah? Nonton aja. Nonton jempolnya coba. Coba like dulu. Subscribe. Gue baik nih. Jempolnya tolong ya adik-adik sayangku, cintaku, love you so much. Ya, jempolnya langsung dipencet aja ke tombol like-nya ya, adik-adik ya. Ini kita lihat nih, kakak-kakak cantik pada main semuanya. Waduh, ini para ladies kita lihat lagi bertanding dari GPX melawan EVOSLING, dan keunggulan dimiliki untuk tim GPX dengan unggul hingga 8.000 gold net worth tentunya, dan memasuki menit ke-13. Kali ini dalam beberapa detik lagi Lord yang udah hands tentunya bakal muncul juga. Dan sementara tim EVOSLING bakal lebih fokus melakukan defense dibandingkan untuk bermain agresif memaksakan melakukan clear wave minion yang katanya udah dikuasai dulu oleh tim GPX 40. Yep. Ini kalau menurut gue ya GPX Basreng ini kuat depan belakang loh Pak. Kuat banget Pak. Ya kan, mereka punya Akai, mereka punya inisiator juga, mereka punya Lord Bami, mereka bisa melakukan Black Dragon Form untuk mengusir ataupun men-trigger dari time journey. Di bagian belakangnya Fundurudul. Sementara untuk bagian terdepan dari EVOSLING agak sedikit sulit tuh mau kemana tuh? Mau kemana tuh? Check map. Iya. Iya, kali ini nampaknya terutama EVOSLING masih memberikan Lord yang keduanya free untuk tim GPX Basreng karena baik lagi EVOS punya Cecilion. Mereka lebih pede untuk bermain defense dibandingkan untuk bermain agresif dari 40. Ini gimana ya? Ini sulit Pak. Bisa mau untuk menciptakan sebuah momen dari EVOSLING, tapi ya itulah yang harus mereka cari momennya gitu loh. Dari EVOSLING mereka untuk maju ke bagian depan, selagi Fundurudul nggak ada yang nyolek di belakang, nggak bakal tenang gitu hero-hero terdepan dari EVOSLING. Iya, kita bakal lihat juga kali ini EVOSLING tampaknya masih coba untuk melakukan defense. Mereka langsung masuk ke dalam base-nya, sementara tim GPX sudah mulai melakukan clear wave minion dari 3 arah kali ini. Minion sudah mulai masuk tentunya. Teman-teman dari tim GPX sudah mulai setup untuk bisa mendapatkan satu buah inner turret atau base turret yang dimiliki dari tim EVOSLING 40. Oke, Lordnya udah ada di atas.
ternyata satu base turret di area top lane udah hancur. Di bawah udah inisiasi yang sudah dilakukan, tapi ternyata Lord Bami, what are you doing? Terlalu masuk saja ke bagian depan. Ini satu lagi base turret yang berhasil dihancurkan. 4 melawan 5 dengan Lord yang udah lagi hilang pula, tapi dan rotasi begitu menyakitkan, dan juga ada Ton of Memory. Sementara itu untuk Brody berhasil mendapatkan kartu untuk player, mulai maju ke depan dan Vexen langsung dikeluarkan. Sementara itu untuk Esmeralda masih bisa masuk ke dalam base yang mereka milikin. Lagi dan lagi Evos masih bisa buat mempertahankan base-nya, tapi damage dari seorang Funi nyaris saja mendapatkan seorang Karamel still survive. Kali ini di tim fight yang sebelumnya Lord Bami ketika masuk langsung instan hilang, begitu juga dengan Tal. 1-1 di tim fight barusan 40. Iya, Lord Bami ya terlalu dalam seperti tadi Lord Bami untuk masuk melakukan sebuah inisiasi, di mana tadi ada Lord di bagian atas. Mereka mungkin oke, efeknya baik untuk memecah konsentrasi ataupun membagi dari serangannya, tapi ternyata Lord Bami hilang duluan loh. Waduh, kayak udah pede banget dia buat masuk langsung ke lini belakang, tapi ternyata damage yang dihasilkan dari seorang Lipi juga cukup sakit tentunya. Tapi kunci dari GPX adalah mereka harus bisa pick off Lipi yang dari tadi belum ke pick off sama sekali, Pak Pulung. Ini Lipi juga untuk positioningnya begitu baik, walaupun mereka juga masih kesulitan untuk bisa mendapatkan point kill, tapi setidaknya Lipi harus mendapatkan stack demi stack yang jauh lebih banyak lagi. Ini kalau bisa wave minion dikasih aja nih ke dia. Kasih. Ayo ambil Lipi. Ya ambil ini buat nambahin stack. Tapi kita lihat dari segi item ini Pak Pulung ya. Kayak dari Fundurudon ternyata dia nggak ngebeli ke arah Ice Queen One, lebih ke arah Knuckle of Durance atau NOD. Lalu ada Defense Glass di sana memberikan persisif tinggi juga damage yang dimiliki seorang Funi, dan ini dia area bottom lane. Apakah masih ada defense atau terutama dari tim Evo Link bakal berpick off kali ini. Violet benar saja lagi dan lagi kecicil oleh Funinya. Itu lihat baris HP-nya kencang-kencang banget loh. Langsung tinggi-tinggi banget loh baris HP-nya. Belum lagi kalau gak dikeluarin karena ada absorb damage juga. Sementara apakah mereka akan memancing pemain dari Posling untuk masuk ke dalam area dari Lord itu sendiri? Ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan. Tal pun ketahuan posisinya. Akai colek dulu ke arah Lordnya. Sementara itu untuk kali ini sedikit lagi Fitrisa langsung dikejar, bisa di bagian belakang. Mau pergi ke arah mana? Ada Winter harusnya masih bisa selamat dari Lipinya, pergi ke area yang berbeda dengan bad impact yang dimiliki Pundur dulu. Akhirnya berhasil langsung didapatkan dengan epic spin yang dimiliki oleh Ake, tapi Ake seorang sendiri tidak ada pola damage. Berhasil mundur ke bagian belakang, sedikit lagi epic langsung diajar habis-habisan. Esmeralda pun langsung mendapatkan sebuah ganjaran dengan damage yang begitu besar dikeluarkan oleh Brody. Wow, Flippy down, Torn by Memory bakal dikeluarkan seorang cincau yang dimana Karamel pun down. 3 player dari tim Evo Slay sudah tumbang, tersisa Picha dan juga Tal. Mampukah mereka mempertahankan base-nya? GPX Basreng mulai komit untuk mendapatkan base turret yang dimiliki dari tim Evo. Langsung ke arah base, langsung fokus ke base, fokus ke end, tapi masih mau lebih, dan kemenangan pertama untuk GPX.